Silpi lagi ngapain, Silpi? Lagi ngapalin sejarah. Hei Andrian, lagi berenang bukan? Bukan dong. Terus lagi ngapain? Lagi ngitung batu. Ya, bukan guys. Jadi di sini kita mau ngetek video untuk presentasi sejarah. Emang yang mau kalian bahas tuh apa sih? Kalau mau tahu, tonton sampai Tonton akhir. Silpi, penulisan sejarah atau historiografi itu apa sih? Jadi, penulisan sejarah atau historiografi yaitu pemaparan atau pelaporan hasil penelitian yang telah diteliti. Intinya, pada pelaporan ini, para sejarawan mengumpulkan wujud atau bentuk bukti dari penelitian yang diteliti. Intinya, pada tahap ini sejarawan menyusun hasil interpretasi yang nantinya perlu dipublikasikan. Dipublikasikan itu sangat penting agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Apa sih yang kata Lohanda itu? Lohanda berkata, kesuksesan seorang sejarawan itu diukur dari historiografinya, yang berarti ia serius dan berkomitmen dalam mempelajari ilmu sejarah. Oh iya, kalian udah tahu belum nih? Historiografi sejarah itu umumnya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Yang pertama, historiografi tradisional. Jadi isinya tuh penulisan sejarah dari masa Hindu-Buddha, masuknya Islam hingga kerajaan-kerajaan Islam. BTW, ada nggak sih ciri khas historiografi tradisional? Ada dong, historiografi tradisional biasanya berpusat pada istana, raja, bangsawan ataupun kekuasaan. Biasanya juga berpusat pada hal-hal keagamaan ataupun hal yang sakral. yang kedua, historiografi kolonial. Penulisan sejarah yang eksis pada masa kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Intinya, historiografi kolonial itu membahas tentang penjajahan. Apa sih ciri khas historiografi kolonial? Ciri khasnya itu memusat pada tulisan sejarah tentang bangsa Eropa yang pernah singgah dan berkuasa di Indonesia. Contohnya tuh karya Thomas Stamford Raffles, The History of Java, terbit pada tahun 1817. Dan historiografi modern, penulisan sejarah dengan metodologi analisis kritis dan berpedoman kepada prinsip sejarah sebagai ilmu. Jadi maksudnya itu rakyat Indonesia itu pelaku sejarahnya sendiri yang menerapkan studi kritis. Hah? Kata siapa itu? Jadi itu menurut Hartono sih, kata dia sih gitu. Lanjut. Sekarang kita ke ciri khas historiografi modern. Yang pertama, ada pemberontakan petani di Banten Timur pada tahun 1888. Karya Sartono Kartodirjo. Yang kedua, Dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Beliau berkata, historiografi modern untuk membangun nasionalisme, kecintaan, rasa bangga, dan membangun identitas bangsa. ciri khas historiografi modern yang terakhir itu apa sih? Historiografi modern gak cuman berpusat pada tokoh-tokoh besar, tapi menampilkan peran rakyat juga. Intinya pada tahap ini sejarawan Dilakukan astagfirullah. ciri khas dari historiografi tradisional biasanya berpusat pada istana. BTW, Ada dong, ciri khas historiografi tradisional biasanya berpusat pada istana, raja, bangsawan atau kekuasaan. Ada hal-hal berbau keagamaan. Kok berbau sih? Historiografi kolonial ini membahas tentang penjajahan. Apa saja sih ciri khas kok? Membahas tentang penjajahan. Apa sih ciri khas historiografi kolonial? Hah? Kata Sartono sih gitu. Ya, Beliau berkata, Pusat pada tokoh besar